Desa. Nih garis miring lurah ya. Ya. Perangkat desa pun nggak boleh. Aparatur kelurahan. Ya. Anggota permusyawaratan keluarga (PPK) ya, tenaga pelaksana bansos pangan dan sumber daya pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) berarti ini. Keluarga harapan kan PKH. Baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha tidak diperbolehkan menjadi e-warung, mengelola e-warung maupun menjadi pemasok e-warung. Oh, itu. Pemasok kan berarti barang. Pedum umum program sembako. Iya. Tahun berapa nih? Yang terbaru 2020. Ini yang terbaru. Perubahan 1. Nah, ini coba yang dikeluarkan oleh menterinya siapa? Yang tanda tangan, Menteri Sosial apa? Jakarta Pusat. Kontroversi penyaluran bantuan pangan non-tunai yang berupa sembako tahun 2021 ini terjadi di wilayah Kabupaten Brebes. Pasalnya jelas-jelas ASN, TNI Polri, perangkat desa tidak boleh perorangan atau berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warung, mengelola e-warung atau menjadi pemasok sesuai Peraturan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di halaman 49 poin huruf J yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Muhajir Effendi. Jabatan di Permades apa? Ya, Kepala Dinas Kabit apa, Bu? Ekonomi. Kabit Ekonomi. Iya. Yang membawai BUMDes. Ya, maksudnya salah satu dikasih kami itu ada kegiatan BUMDes, yaitu kasih ekonomi. Ya, mengenai controlling terhadap kinerja BUMDes juga ikut termasuk. Oh, selalu kami ada, maksudnya kalau pas ada jadwal untuk monitoring ya selalu untuk monitoring di masing-masing BUMDes. Nah, itu Bu, di aturan Pedum itu ya disampaikan oleh Koordinator BPNT Kabupaten Pak Imron, sama dari Dinas Sosial Pak Hasan juga menyampaikan sebenarnya di Pedum itu tidak boleh sebenarnya BUMDes itu sebagai penyalur ya, tapi di beberapa desa di Kabupaten Brebes ya jadi pemasok beras. Itu bagaimana, Bu, menurut Ibu? Kalau pemasok kan boleh ya, maksudnya bukan penjual. Di Pedum ya, Peraturan Pedoman Umum itu Iya. ada aturannya tidak boleh jadi pemasok. Lah, kenapa di beberapa desa itu jadi BUMDes itu jadi pemasok? Menurut Ibu bagaimana? Kalau pemasok itu kan BUMDes sebagai untuk menggiatkan ekonomi desa ya. Jadi boleh-boleh saja. Cuma kalau untuk untuk menyalurkan, maksudnya tidak boleh. Menyalurkan langsung ke KPM. Itu yang nggak boleh. Tapi dia sebagai pemasok boleh. agen boleh. Oh, begitu. Iya, karena memang BUMDes itu kan yang menggiatkan perekonomian desa, Mas. Oh, begitu. Iya. Pemerintahan desa ya. Iya. Nah, kalau seandainya nih agen ngambil dari petani harga 8.000 kan murah. Nah, kadang lewat BUMDes otomatis harganya BUMDes aja ngambil dari petani, otomatis lebih agak mahal. Jadi ambil 9.000, jualnya 10.000. Nah, berarti kan kenapa pemerintahan desa itu tidak ada korelasi negatif apa nantinya kalau seandainya sebagai tukang controlling, pengawas, tapi di satu sisi juga jadi pemasok. Ya, jadi tumpang tindih kebijakan nantinya. Wong tadinya harusnya jadi controlling, ikut mengirim jadi pemasok, apa tidak jadi masalah di kemudian hari? Ya enggak lah, maksudnya gini loh. Kalau BUMDes itu inti yang pertama ya, BUMDes itu menggiatkan ekonomi desa, Mas. Jadi sebagai pemasoknya saja, yang salah mungkin sebagai penyalur, itu yang salah, Mas. Yang salah sebagai penyalur, maksudnya ikut-ikutan jual. Kalau misalnya begini, kalau dengan adanya kan agen bebas mengambilnya kemana saja kan. Iya. Nah, kalau tidak ngambil di BUMDes kemudian akhirnya dicari masalahnya, kemudian dilaporkan ke sana sini karena ya itu nanti itu kami bagaimana? Maksudnya kami kan sebagai pembina BUMDes, jadi kami pun akan segera
membina, maksudnya agar tidak sewenang-wenang, maksudnya agar tidak melenceng, maksudnya Ya, kita berarti ya, jadi tadi korelasi adanya konflik of interest ya, Iya, konflik kepentingan itu kepentingan, memang iya. sekali kental sekali ya Bu. Iya. Tapi bagaimana itu supaya jangan terjadi Iya, permasalahan, kami tak pengennya- walaupun memang ada konflik of interest tapi tidak terjadi permasalahan begitu. Iya. Iya. Dari Dinsos itu kan lembaga yang dibentuk oleh desa tidak boleh menjadi istilahnya tadi apa Mas, Lembaga dari desa tidak boleh jadi pemasok. iya pemasok, tapi kan BUMDes ini kan artinya tidak ikut terjun secara langsung tapi hanya mensupport kegiatan terkait dengan BPNT itu. Misalnya BUMDes mungkin bisa ikut terlibat karena di wilayahnya itu banyak petani untuk beras, beras. akhirnya oke, BUMDes memfasilitasi kepada pemasok untuk mensupport beras dari BUMDes. BUMDes ini juga mengambil dari petani-petani lokal yang ada di sekitar wilayah itu. Artinya BUMDes tidak ikut secara langsung menyalurkan, tapi hanya mendukung dari program dari BPNT itu. Artinya bahwa apa yang tadi disampaikan desa itu sebenarnya BUMDes ini terlepas dari kegiatan pemerintahan desa. Karena BUMDes ini dibentuk untuk sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang ada di desa. Harapannya apa yang masuk di BUMDes ini muaranya ke depannya ya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Karena hasil dari BUMDes ini kan nanti masuk ke PAD siklus otomatis untuk kegiatan yang ada di masyarakat. Itu alurnya seperti itu sih sebenarnya. Artinya bahwa kegiatan ekonomi yang ada di desa memang diharapkan bisa dikelola oleh BUMDes, bukan oleh pemerintah desa. Harapannya sinergitas antara BUMDes dengan pihak-pihak lain itu menjadi kewenangan BUMDes. Sepanjang itu memang potensi yang bisa dikembangkan. Artinya pemerintah desa sebenarnya tidak bisa ikut terlalu dalam terhadap kegiatan usaha BUMDes, karena memang BUMDes dibentuk adalah untuk menggali potensi dan ekonomi yang ada di desa itu. Gitu ya.